Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa AMM Bayat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Pemirsa AMM Bayat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa Ramadan kian berlalu. 30 hari Ramadan sudah 10 hari kita lewati. Pada kali ini marilah kita sedikit merenung tentang Ramadan ini. Apakah Ramadan ini akan kita ciptakan dengan sia-sia atau berbuah manis? Pemirsa, salah satu amalan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah selalu mentadaburi Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman kita. Ketika seorang muslim tidak tahu pedoman itu, maka apa yang dijadikan pedoman olehnya? Al-Quran tidak hanya memberikan efek yang kepada manusia, kepada kita manusia sebagai makhluk hidup, tetapi Al-Quran juga memberikan efek kepada benda mati, terutama rumah. Banyak sekarang setelah tarawih, setelah subuh, dilakukan tadarus, dilakukan pembacaan Al-Quran, baik bersama-sama maupun sendirian. Terkadang kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran di masjid, tetapi ketika kita sampai rumah, kita justru lupa dengan Al-Quran. Padahal efek tersendiri dari Al-Quran kepada rumah itu sangat berefek sekali kepada rumah. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal baita la yattasi'a 'alal ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin ayyukra'a fihil Qur'an." Rumah yang dibacakan Al-Quran satu, yakni rumah itu akan terasa luas oleh penghuninya. Kemudian dua, didatangi oleh para malaikat. Dan ketiga, watahjuruhu syayatin, para setan-setan akan pergi dari rumah itu, meninggalkan rumah itu karena rumah itu dibacakan oleh Al-Quran. Dan keempat, terdapat kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yaitu dalam terusan hadis di atas, wa innal baita la yadhiku ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahduruhu syayatin in la yukra'a fihil Qur'an. Dan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yakni yang pertama akan terasa sempit, rumahnya akan terasa sempit. Kemudian yang kedua, para malaikat pergi, dan yang datang hanyalah setan-setan yang datang kepada rumah itu, dan akan sedikit kebaikannya. Mari kita lihat, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan terasa luas, akan terasa lapang. Walaupun mungkin rumah itu sederhana, mungkin rumah itu hanya rumah kecil, tetapi perasaan itu ada di hati, dan hati diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka akan terasa luas walaupun rumah itu sempit. Tetapi berbeda dengan mungkin rumahnya mewah, mungkin rumahnya megah, tetapi ketika hatinya tidak dekat dengan Allah, Allah memberikan perasaan sempit kepada rumah itu. Betapa dahsyatnya efek yang luar biasa terhadap Al-Quran terhadap rumah, yang membuat rumah sempit menjadi terasa luas. Kemudian malaikat-malaikat datang, dan ketika malaikat datang, malaikat membawa kebaikan. Tetapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan terasa rumah itu banyak setan yang datang. Dan di sekitar kita, di masyarakat kita, ada beberapa orang mungkin ketika rumahnya terasa sangat tidak nyaman, rumahnya terasa
tidak enak untuk dihuni. Mereka bukan membacakan Al-Quran, tapi malah mengundang dukun agar untuk mengusir hawa-hawa yang tidak enak untuk dirasakan. Mereka salah dalam untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu, yang harusnya dihilangkan dengan cara membaca Al-Quran. Pemirsa AMM Bayat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita merenungi apakah sudah dibacakan rumah kita dengan Al-Quran ataukah belum. Kalau belum, marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan pemirsa sekalian agar selalu meningkatkan amal-amal kita, terutama kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan. Al-Quran yang selalu dibacakan pada rumah, maka rumah itu akan memberikan sebuah kebaikan. Banyak kebaikan yang akan diberikan dari Al-Quran menuju rumah itu. Kebaikan di sini tidak disebutkan bahwa hanya untuk satu atau dua hal saja, tetapi luas. Mungkin kebaikan bagi anaknya, kebaikan bagi orang tuanya, bagi istrinya, bagi suaminya, hubungan antara suami dengan istri, ataupun hubungan antara orang tua dengan istri, orang tua dengan anak. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Tetapi keburukan mungkin dari yang ditimbulkan dari rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit-dikit marah, kesenggol dikit marah, suami istri gampang cekcok, ataupun hubungan antara anak dengan orang tua tidaklah rukun. Bisa jadi itu disebabkan karena rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Marilah kita renungkan, semoga Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang sia-sia bagi kita. Marilah kita membuat Ramadan ini semakin menjadi amalan-amalan yang membuat iman dan hati kita selalu bertambah baik, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa AMM Bayat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu berusaha, berdoa, berikhtiar dengan segenap yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah meridai kita dan kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.